warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan hari-hari seperti biasa walaupun di saat pandemi sekarang ini. Salawat beriringan salam kita hadiahkan pula kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Romzati dari Universitas Negeri Padang, Prodi D3 Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi. Saya mengikuti kompetisi GNRM PKP UNP 2021. Meskipun ketika teman-teman yang menonton video ini dalam berbagai waktu dan tempat yang berbeda, tapi kita harus tetap semangat menghadapi kondisi yang tidak menentu seperti kondisi pandemi yang kita rasakan saat ini. Berbicara tentang pandemi, ada banyak hal yang telah terjadi. Semenjak Maret 2020 hingga saat ini, telah terjadi pasang surut permasalahan di Indonesia di berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, dan sosial yang banyak telah berubah. Hingga saat ini pun, permasalahan yang terjadi tidak hanya dari virus, tapi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial juga mengalami pergesekan. Seperti halnya masyarakat yang pro dan kontra terkait COVID-19. Di balik beberapa masyarakat yang telah sadar dan khawatir akan penyebaran virus, di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan COVID-19, bahkan ikut mempengaruhi masyarakat lain supaya tidak mempercayai adanya keberadaan virus. Kemudian, antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah di sini telah berupaya untuk mengatasi permasalahan COVID-19, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai kinerja dan upaya dari pemerintah. Padahal pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan pandemi yang masih kita rasakan sampai sekarang ini. Serta juga perihal cara menghargai tenaga kesehatan. Pada faktanya, teman-teman masih ada juga yang tidak peduli akan pengorbanan tenaga kesehatan. Namun, permasalahan terkait pandemi juga tidak sedikit orang-orang yang ingin membantu dan menjadi bagian untuk mengatasi pandemi ini. Contohnya, penggalangan donasi untuk COVID-19. Sejumlah pihak turun tangan untuk memberikan bantuan penanganan pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa dana hibah dan donasi. Penggalangan dana ini berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mewakili pemerintah, BNPB mengumpulkan 104,7 miliar hibah dari luar negeri, serta 55,2 miliar dari dalam negeri. Sementara itu, donasi terkumpul 77,2 miliar yang bersumber dari 8 perusahaan dan yayasan. Selain melalui BNPB, dana juga dihimpun melalui penggalangan dana publik. Beberapa di antaranya diinisiasi kitabisa.com yang berhasil mengantongi 168,4 miliar. Selain itu, Dompet Duafa juga mengumpulkan 20,2 miliar. Peduli Sehat dan WeCare turut berpartisipasi dengan 832,7 juta dan 9,4 juta. Kemudian membantu orang yang terkena COVID-19 tapi tidak mampu. Hari demi hari, dampak dari pandemi COVID-19 mulai terasa nyata dan begitu memberatkan. Pada 4 April 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melaporkan ada sebanyak 139.288 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selama wabah virus corona, belum lagi nasib pedagang yang kehilangan pendapatan lantaran sepinya pembeli. Kalau kita mengetahui ada tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kita bisa melakukan penggalangan dana atau membuka donasi seperti yang dilakukan warga dari 4 RW di Jakarta Utara. Berkat aksi tanggap tersebut, mereka berhasil mengumpulkan 819 paket kebutuhan bahan pokok
untuk warga yang membutuhkan. Selanjutnya, ialah meminjamkan tabung oksigen. Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan masyarakat akan oksigen meningkat. Baru-baru ini, beredar info soal program peminjaman tabung oksigen gratis bagi pasien COVID-19 di kawasan Jabodetabek. Saat ini, program peminjaman oksigen diperuntukkan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri dengan domisili kota-kota Jabodetabek. Kemudian, saling mengingatkan protokol kesehatan. Tidak semua pasien yang terjangkit COVID-19 menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi-kondisi tertentu, pasien positif bisa menjalani isolasi mandiri di rumah mereka sendiri. Jadi, ketika kita mengetahui ada tetangga yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP dan terkonfirmasi positif, maka dibutuhkan kedisiplinan tinggi dari warga sekitar agar penularan virus tidak menyebar. Misalnya dengan tidak berkerumun di jalan atau di gang dekat rumah pasien. Selain menjaga, warga setempat juga memastikan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, rasa empati antar sesama sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang tahan terhadap suatu bencana. Dan terakhir, mahasiswa bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Angka kasus COVID-19 terus bertambah. Pendisiplinan penerapan protokol kesehatan juga harus terus disosialisasikan. Salah satu di antara usaha pendisiplinannya adalah gugus tugas penanganan COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa melalui program kuliah kerja nyata atau KKN melaksanakan program pembagian masker dan hand sanitizer. Tidak hanya itu, mahasiswa juga telah melaksanakan sosialisasi terkait COVID-19 dan new normal dengan membagikan poster ke masyarakat. Hal tersebut menuai respon positif dari masyarakat sekitar karena kembali menyadarkan akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama keluarga dari risiko penyebaran COVID-19. Kegiatan seperti yang disebutkan tadi merupakan salah satu bagian dari jati diri dan karakter bangsa. Lantas, apa yang dimaksud dengan jati diri dan karakter bangsa? Jati diri merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama suatu bangsa, hal itu tentu menjadi penanda jati diri bangsa tersebut. Merumuskan gagasan 5 jati diri bangsa, ada 5 prinsip dasar dalam Pancasila sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila, merupakan dasar filosofis, ideologis untuk mewujudkan 4 tujuan cita-cita ideal bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah dari raga seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan pendidikan karakter adalah nilai-nilai luhur agama, kebudayaan, dan nilai-nilai luhur yang lain yang telah dijadikan pedoman suatu bangsa. Berbicara tentang moral, moral adalah kebaikan dan pedoman moral bagi bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Maka dari itu, Pancasila disebut sebagai karakter bangsa, dan sebagai anak muda yang lebih paham akan teknologi digital, sudah seharusnya cara seperti mengkampanyekan hal-hal positif di berbagai platform sosial media dilaksanakan. Kekuatan teknologi yang mumpuni akan mampu menghasilkan penyebaran informasi yang lebih luas. Mari kita sebagai anak muda untuk terus mengaktualisasi cara kita sebagai anak muda menyebarkan hal-hal positif dan melakukan kegiatan positif khususnya dalam menangani pandemi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.